Nurdinah Ma'rufah dengan NIM 1941 6262201074 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Terima kasih kepada Ibu Meliana Puspitasari SEMAK selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah dengan benar. Di sini saya akan memaparkan pembahasan tentang laporan keuangan dengan aplikasi Jahir. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua gambaran umum instansi, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat pelaksanaan kerja praktik, dan yang terakhir ada kesimpulan dan syarat. Oke, di sini pembahasan yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan yang pertama yaitu ada latar belakang dan tujuan kerja praktik. Nah, latar belakang di sini adalah tentang laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan. Nah, dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuat. Lalu di sini ada tujuan kerja praktik. Yang pertama yaitu membangun link and match sehingga terbentuknya keterkaitan dan kesepadanan antara kurikulum di perguruan tinggi dan kebutuhan kerja. Lalu yang kedua yaitu mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rutin yang berlingkup luas pada seluruh bagian yang telah dilalui. Lalu ada gambaran umum instansi. Nah, di sini SMA IT Insan Harapan adalah salah satu sekolah swasta di Kabupaten Karawang yang lokasinya di sebelah timur Kabupaten Karawang dengan jarak kurang lebih 14 km dan pada ketinggian 25 meter dari permukaan laut. SMA IT Insan Harapan diresmikan pada tanggal 18 Agustus 2018 oleh Ibu Bupati Karawang yang terletak di Jalan Babakan Pasir Kunci, Desa Pasir Mukti, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Lalu ada visi dan misi. Yang pertama yaitu visi, terwujudnya generasi robani yang berjiwa Qur'ani, berkarakter, dan unggul dalam prestasi. Lalu ada misi. Yang pertama yaitu menjadi lembaga pendidikan Islami yang unggul di bidang tahfiz Al-Quran dan IPTEK. Yang kedua yaitu menjadi lembaga pendidikan Islam yang mampu melahirkan manusia-manusia unggul yang memiliki semangat pembaharuan dan memiliki jiwa kepemimpinan serta wawasan yang luas. Yang ketiga, menjadi lembaga pendidikan Islam yang modern, inovatif, dan terdepan dalam tarbiyah Islamiyah. Lalu yang terakhir, berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam rekonstruksi perbaikan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya tentang tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian akuntansi. Nah, pemegang peranan penting dalam entitas karena akan menghasilkan informasi yang menjelaskan tentang kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Menurut Sasongko pada tahun 2016 di halaman 2-4 menyatakan akuntansi adalah proses atau aktivitas yang menganalisis, mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, melaporkan, dan menginterpretasikan
informasi keuangan untuk kepentingan para penggunanya. Dan proses akuntansi merupakan sebuah sistem yang mengukur kegiatan bisnis. Menurut Harry, laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan dan aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini, laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan perusahaan. Ada tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi, hasil usaha perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Menurut Harahal, tujuan laporan keuangan adalah yang pertama yaitu screening, yang kedua adalah understanding, yang ketiga adalah forecasting, yang keempat adalah diagnosis, dan yang terakhir adalah evaluation. Nah, lalu yang pertama di sini ada screening, yang mana screening ini adalah analisis yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi kerusakan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke perusahaan. Lalu yang kedua tadi ada understanding, yang mana di sini understanding yaitu memahami perusahaan, kondisi keuangan dan hasil usahanya. Selanjutnya ada forecasting, yang mana analisis ini digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Lalu yang keempat ada diagnosis, yang mana analisis ini dimaksud untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang ada atau yang terjadi baik dalam manajemen, operasi keuangan, atau masalah-masalah dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada evaluation, yang mana analisis ini dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Lalu di sini ada pengertian dari Zahir Accounting. Nah, menurut Yuswanto dan Hanapi, Zahir Accounting merupakan software akuntansi yang dibuat secara terpadu atau integrated software. Nah, Zahir Accounting mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan software sejenisnya. Tampilan yang menarik, baik interface program maupun dalam penyajian laporan keuangan. Berbagai macam menu yang memudahkan pencatatan juga menjadi kelebihan dari Zahir Accounting. Lalu di sini ada pengertian dari Zahir Accounting. Nah, menurut Yuswanto dan Hanapi, Zahir Accounting merupakan software akuntansi yang dibuat secara terpadu atau integrated software. Nah, Zahir Accounting mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan software sejenisnya. Tampilan yang menarik, baik interface program maupun dalam penyajian laporan keuangan. Berbagai macam menu yang memudahkan pencatatan juga menjadi kelebihan dari Zahir Accounting. Zahir Accounting dibuat atas 5 tipe dasar transaksi. Yang pertama yaitu penjualan, yang kedua itu ada pembelian bahan baku, barang dagang, jasa, dan aset tetap. Lalu yang ketiga yaitu penerimaan kas, yang keempat pengeluaran kas kepada supplier, dan yang terakhir ada pengeluaran kas gaji karyawan. Selanjutnya itu ada pelaksanaan kerja praktik. Nah, bagian keuangan adalah tempat praktikan melakukan aktivitas kerja praktik atau KP selama 4 bulan kerja dengan pekerjaan secara umum, yakni memeriksa setiap transaksi, melakukan pencatatan, dan menyusun laporan keuangan. Praktikan berkoordinasi dengan kepala keuangan. Adapun pekerjaan yang dilakukan selama praktik yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 bulan Januari tahun 2022 sampai hari Senin tanggal 11 bulan April tahun 2022. Tujuan utama
Di sini tujuan utama pelaksanaan kerja praktik adalah membuat laporan keuangan, menyusun RAB bulanan, dan melakukan rapat bulanan. Lalu di sini ada tugas pendukungnya. Nah, tugas pendukung yang pertama yaitu melakukan pembuatan surat tagihan kepada orang tua siswa. Yang kedua yaitu mencetak transaksi pembayaran SPP siswa. Lalu yang terakhir melayani transaksi pembayaran SPP. Kesimpulan dan saran. Kegiatan kerja praktek merupakan gambaran yang lebih nyata terhadap dunia kerja yang akan dihadapi dan merupakan kegiatan untuk mengaplikasikan teori yang telah didapat dalam dunia pendidikan dan dipraktikkan pada saat bekerja. Lalu, saran yang pertama, bagi mahasiswa yang akan melaksanakan KP, sebaiknya mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan KP dengan baik dan dari jauh hari, seperti dalam mencari perusahaan yang akan dijadikan tempat KP, karena belum tentu instansi atau perusahaan yang kita tuju menerima mahasiswa yang akan melaksanakan KP. Yang kedua yaitu praktikan sebagai mahasiswa menyarankan pemilihan waktu yang luang dan fleksibel atas pelaksanaan KP ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi praktikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.